Nah, jadi kalau kita bicara tentang sejarah, maka kita mulai mengembangkan pemahaman kita. Jadi kalau yang sejarah berdasarkan tahun-tahun kalian bisa hafal. Nanti ada beberapa makalah yang sudah saya download. Kalian tidak perlu mencari supaya tidak terlalu kelimpungan. Nanti saya sharekan ke grup, tapi ada tahapnya. Ya. Nah, itu untuk menambah, karena memang sejarah ini kita bicaranya sesuatu yang memainkan peran penting dalam proses kita untuk menjadi tangguh dalam menjadi katekis, guru agama, menjadi penyuluh, petugas pastoral, apalah sebutannya, ya kan, pelayan reksa pastoral, ya, macam-macam lah nanti kalian ditempatkan posisinya. Atau sebagai tenaga profesional, walaupun bekerja bukan di sektor agama, tapi tetap kita akan menjadi yang mimpin doa, memberikan mungkin mimpin ibadat dan sebagainya. Kita ditempatkan di CU, di bank, kita bisa mempersiapkan itu dengan baik. Jangan mengelak, jangan bilang tidak tahu, karena kita belajar ilmunya. Nah, itu penting. Jadi mata kuliah ini membawa kita untuk memahami perkembangan gereja Katolik di Indonesia dari awal masuknya agama Katolik hingga perkembangan masa kini. Jadi perkembangan masa kini ini perkembangan kontemporer ya, kalau yang udah membaca ya, itu maksudnya tadi. Jadi jangan bingung dengan sejarah ya. Kalau kita memulaikan kata sejarah sih, kalian tinggal cek di Google saja sejarah itu berasal dari kata apa ya. Lalu melalui mata kuliah ini diharapkan kita dapat memahami peran gereja dalam pembentukan sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Nah, itu yang harus kita pelajari. Makanya kita sudah masuk ke materi pokok. Ya. Kalau kemarin pendahuluan itu sebenarnya ya kalau namanya ice breaking itu butuh beberapa pertemuan. Maka orientasi itu atau ice breaking itu, ngerti ya ice breaking? Ice itu kan kalau kita beku, itu kan harus di breaking, harus dipukul atau misalnya dicairkan. Cairnya bisa macam-macam. Kalau saya ingat dulu waktu SD, ada tempat memukul batu es tuh. Saya tidak tahu itu dari ban dalam mobil rupanya. Ban dalam mobil. Ya, ban dalam mobil dipotong, dibersihkan, nanti dijepit pakai kayu. Ya, nanti es itu dipukul. Ya, kalau dengan dipukul di ban dalam mobil itu kan jadi hancur bagus ya. Kalau tidak percaya silakan. Ya. Yang biasa jual es. Jadi kalau kita nanti kalian jual es, cari ban dalam tapi dibersihkan, dipotong ban dalam mobil itu, tapi ya agak sulit sih memang ban dalam truk itu. Setelah itu dimasukkan batu es itu di dalam ban dalam itu. Nah, itu kan peralatan sejarah yang ditemukan orang mungkin sengaja atau tidak sengaja ya. Begitu juga kita nanti. Kita akan menulis yang namanya sejarah gereja di Dekanat Pontianak Raya. Ya. Nah, akan dibagi kelompoknya dan di dalam modulnya ini kita akan paham di mana kita akan mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi materi pokok kita itu sebenarnya kalau secara teoritis ya ada 8 kali pertemuan, tapi saya pikir tidak bisa. Karena di materi gereja dan kemerdekaan Indonesia itu nanti saya akan sentuh siapa nama pahlawan-pahlawan nasional ya, orang Katolik yang ada di Indonesia. Maka dalam pertemuan pertama ini pengenalan sejarah gereja di Indonesia ini ya. Nanti kalau untuk yang namanya ya. Jadi ada 8 kali pertemuan untuk materi pokoknya ya. Jadi materi-materi nanti mudah-mudahan 4 materi dari pertemuan 1 dan 4 itu sampai ke mid, 5, 6, 7 dan 8 ini sampai ke ujian akhir. Jadi saya memberikan ujiannya itu berdasarkan terakhir pertemuannya apa. Jadi tidak langsung harus semuanya kita belajar supaya nanti mudah mendapat nilainya. Bukan mudah mendapat nilainya apa, kalau tidak ada standar ukurnya kita tidak bisa gitu. Saya kasih soal yang tidak ada di modul atau yang tidak ada di fotokopian ini atau yang tidak ada di ini kan bingung juga kalian. Nah, jadi kita sudah masuk di sini dalam pertemuan ketiga kita, yang dimaksud materi pokok pertemuan satu adalah pengenalan sejarah gereja Indonesia. Kemudian nanti ada pertemuan kedua, misi Katolik Indonesia, pertemuan ketiga gereja dan kolonialisme, pertemuan keempat gereja dan kemerdekaan Indonesia, pertemuan kelima gereja dalam era Orde Lama, pertemuan keenam gereja dalam era Orde Baru, pertemuan ketujuh gereja dalam era Reformasi, pertemuan kedelapan gereja Katolik Indonesia saat ini. Lalu nanti kita ada 16 kali pertemuan.
Yang dimaksud pertemuan efektifnya untuk membahas materi ini ada 8 sampai mungkin 12 kali, 13 kali, 14 kali ya. Tergantung sejauh mana kalian bisa mampu memahami apa yang kita bagikan. Jadi yang dipahami ini dulu konsepsinya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk ke pertemuan pertama dalam pertemuan kuliah kita yang ketiga ini, yaitu pengenalan sejarah Indonesia. Tebalnya seperti ini, moga-moga ini bisa tercapai. Ya, kalau tidak selesai nanti silakan nanti ya di fotokopi di ketua kelas. Jadi konsepnya seperti itu saja. Jadi kita tidak mengulang lagi pertemuan berikutnya ya. Jadi materinya sudah ada di sini, saya hanya memaparkan dengan contoh-contoh. Nah, dalam pengenalan sejarah ya, kita jelaskan dulu untuk apa kita tujuan perkuliahan atau pertemuan kita yang ketiga ini dalam materi pokok pertemuan yang pertama. Memperkenalkan mahasiswa kepada sejarah awal Gereja Katolik di Indonesia. Ingat, kita mahasiswa Katolik, jadi kita lebih fokus ke Gereja Katolik di Indonesianya. Kalau kita mau belajar gereja yang lainnya bisa, nanti itu tambahan saja atau ice breaking saja ya untuk paradigma berpikir. Dan tadi sudah saya sampaikan saya tidak mengeluarkan soalnya dari yang itu untuk tambahan saja, berpikir linier ya. Kemudian memahamkan peran gereja Katolik dalam proses penyebaran agama di Nusantara. Kemudian mengidentifikasi tokoh-tokoh awal gereja dan peran mereka dalam pembentukan identitas Katolik di Indonesia. Nanti ada orang-orang kudus dan orang-orang penting ya, hanya beberapa orang bisa diklarifikasi, dikonfirmasi ya, siapakah orang-orangnya nanti. Nah, jadi materi pertemuan kita ini yang pertama adalah pengantar sejarah gereja Indonesia. Kita akan membahas tentang definisi ya. Mengapa saya kasih kerangka acuan begini? Karena kalian guru agama. Jadi guru agama itu nanti kalau mengajar ke anak-anak tidak perlu seperti ini ya. Mengapa? Bisa langsung. Tapi kalau mengajar ke mahasiswa, kalian harus ada dasar konstruksi kurikulum. Ya kan? Ada yang namanya rencana ya pembelajaran 1 semester. Ya biar terbiasa ya. Ya kalau itu bisa dijadikan standar acuan, ya silakan. Nanti diperbaikilah dengan konsepsi yang ada kalian pelajari di mata kuliah lainnya. Jadi konsepsi-konsepsi itu kalian ambil, simpan. Jangan sampai tidak ada catatan. Kuliah 4 tahun tidak ada catatan. Lalu waktu pas kalian mau mengajar, sebenarnya ada harus mencari lagi. Kan repot jadinya. Mengapa catatan itu penting? Nah itulah gunanya kalian mempelajari sejarah. Baik, kita masuk ke ya dalam kerangka berpikirnya. Memang ada yang disebut diskusi kelompok, kemudian ada penayangan video, tetapi itu terlalu naif ya. Justru nanti kalian yang harus membuat video itu sendiri ya, supaya kalian menjadi pelaku sejarah, menceritakan itu kembali ya. Karena di dalam sejarah itu ada unsur perasaan, ada unsur manusiawinya, ada unsur ketidakmanusiaannya, ada unsur ketidaksenangannya, kan begitu. Kalau kita misalnya berpacaran itu kan ada unsur sejarah di situ, ada unsur sukanya, ada dukanya. Makanya dalam forma kita kalau nanti menerima sakramen perkawinan, bersediakah kamu menerima si A sebagai suamimu atau sebagai istrimu? Oh kalau tidak, batal lah dah. Ya kan, pernyataannya udah dibatalkan oleh kamu, bilang tidak, hati-hati, gara-gara bergurau kan, ujung-ujungnya lalu batal ya. Jadi sebelum yang namanya pernyataan itu, ya itu kan dipertanyakan dulu, bersediakah kamu menerima si A sebagai suamimu dalam untung dan malang, sehat dan sakit? Ya dipilih, mau untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka, itu samalah. Ya, jawabnya ya, saya bersedia. Diucapkan di depan saksi. Ya, di depan saksi siapa? Imam itu sebagai saksi. Ya. Ya kan? Kalau saksi lain itu tambahan. Ya. Jadi imam itu sebagai saksi. Sekaligus dia sebagai yang memberikan berkat. Sakramen itu diberikan oleh loh, yang berdua itu akan saling menerimakan sakramen perkawinan, akan saling. Coba dijelaskan kalau kalian nanti baca pengumuman waktu menjadi komsos,
atau menjadi pembaca pengumuman di gereja kan akan saling menerima sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan itu sah itu kan di depan imam atau uskup yang tertabis. Kalau dia ngaku imam tapi tak tertabis ya bukan imam kan gitu. Namanya imam saja atau namanya Pak Uskup tapi bukan uskup. Ngerti ya? Ya kan? Di depan imam, Pak. Imam siapa? Namanya Pak Imam. Oh, bukan lah. Nah, ya. Jadi yang tertabis. Nah, itu ada penyelidikannya. Ya, istilahnya sebenarnya ya memang kalau awam bilang kanonik. Kalau kanonik itu kan segala tata norma peraturan. Ya kan sebenarnya yang dimaksud adalah sudah mendapatkan penyelidikan oleh pejabat gereja setempat. Yang paling utama pastor paroki. Kalau di perempuan berarti harus di pastor paroki perempuannya, tempat pemeriksaannya. Nah, sekarang dipisah, ditanya. Ya kan? Nah, kalau ada dasar paksaan, akhirnya tidak disetujui. Ditanya, "Ngapa kamu mau menikah dengan dia?" Dipaksa bapak mama. Ya udah. Enggak jadi lah. Tapi kalau memang adatnya memang harus menikah. Oh, enggak bisa. Pernikahan itu bukan paksaan. Ingat Matius Injil kan? Ada yang bisa kawin karena ada yang tidak bisa kawin karena cacat dalam kandungan, ada yang tidak kawin karena kemauan sendiri, dan ada yang tidak kawin karena kerajaan Allah. Kok enggak laku? Jadi bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ajaran iman Katolik enggak seperti ajaran yang lain. Kalau enggak kawin lalu enggak bisa masuk surga, enggak ada, ya kan? Jadi bukan kawin tak kawin, makanya dulu ada tahun 82. Mau kiamat, lalu ada kawan bapak saya tuh. Lalu dia jadi istri kedua orang, lalu dipecat kan? Karena dia Katolik, lalu kawin dengan beriman lain. Istri kedua lagi. Karena mau kiamat katanya. Tahun 82. Tahun berapa tuh? Nanti orang mau kiamat lalulah kalian doa. Enggak ada urusan dengan itu. Ya kan? Emang suster, bruder, gimana? Para imam. Apa yang... ini tadi. Jadi kalau kalian tidak memahami, mendengar suara Tuhan, kan hari ini kan, apa yang dikatakan Yesus? Ketika orang Yahudi menyerang Yesus tuh. Ya kan? Kalau kamu tidak mendengar firman Tuhan, sabda Tuhan, ya kan? Berarti kamu tidak akan bisa hidup bersama Tuhan Allah. Jadi firman dan sabda Tuhan itu kekal abadi dan selamanya. Nah, begitu juga mengapa sih pelaku sejarah ini, tokoh-tokoh ini mau datang ke Indonesia? Susah payah datangnya. Nah, itu kita akan jelaskan di situ. Nah, kita lanjut ke ininya. Nah, nanti dalam pertemuan pertama ini ya, kita belum masuk ke ini ya. Jadi, mengenalkan dasar-dasar sejarah gereja Katolik di Indonesia dengan memahami peran awal gereja dan tokoh-tokohnya, diharapkan mahasiswa dapat lebih menghargai warisan sejarah gereja Katolik Indonesia dan menghubungkannya dengan konteks kehidupan Katolik saat ini. Katekese kontekstual. Ya. Jadi kalian harus menggali, mengeksplorasi mengapa kakekmu menjadi Katolik, mengapa bapakmu menjadi Katolik. Ya kan? Ya, itu persoalannya itulah yang kalian akan tulis. Kalian kita belajar itu kan. Ya. Nah, baik kita masuk ya. Jadi sejarah gereja Katolik di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Jadi tidak bisa dipisahkan dari bagian bangsa Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Itulah yang disampaikan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Salah satu ya dari ke-10 atau ke-11 pahlawan ya. Kalau saya lihat sumbernya ada, enggak tahu apakah Herman Fernandes itu sudah masuk pahlawan nasional yang dari Sika tuh. Iya kah? Pahlawan nasional kah? Herman Fernandes tuh. Belum tahu ya. Ya. Kalau orang Dayak itu udah ada. Ya, Cili Kriwut, dia Katolik. Ya, itu pahlawan nasional ya. Nah, kalau yang dari itu saya kurang tahu apakah Herman ya. Coba dicek nanti. Saya cek sih dalam Kompasiana sudah masuk.
Ya, tapi yang sudah memang ditetapkan negara itu ada 10, ya kan? Nah, mungkin nih yang ke-11 tuh Herman Fernandes itu. Tetapi nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya ya. Baik. Ya. Jadi kehadiran agama Katolik telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan identitas dan peradaban Indonesia baik dalam aspek agama, budaya maupun sosial. Itu yang tidak boleh kita kecilkan arti kita. Jumlah kita kecil, tidak sampai katanya jumlah kita menurut statistik itu sekitar 3%. 3% dari 270 juta berapa? Ya kan? Tinggal dicari lah. Kalau 1%-nya 2,7 kali 3. Ya, sekitar 6 sampai 7 ribuan. Ya. Kalau tidak salah. Ya kan? Kalau tidak salah betul. Ya, nanti dicek statistik terbaru tuh. Kalau umat Katolik di Kota Pontianak itu sekitar 40-an ribu. Belum termasuk Kuburaya ya. Menurut data statistik semester pertama tahun 2023. Semester kedua saya belum dapat datanya. Ya. Nah, kalau data Sibiduk agak aneh. Lucu. Sibiduk itu karena orang harus mendaftarkan diri. Kalau misalnya data di Pontianak Utara yang dilayani sih oleh satu ini ya. Di statistik 7.000, di Sibiduk hanya 5.000. Kok kemana umat Katolik 2.000-nya? Ya kan? Tapi menurut data keagamaan, data umat Katolik yang beredar, di Kota Pontianak itu ada sekitar 80-an ribu lebih. Itu terdiri atas para mahasiswa yang notabene dari kabupaten atau dari daerah lain. Dicatat ya, beredarnya begitu. Ya. Kemudian yang urban dan sebagainya. Ya cukup banyak. Kita bisa lihat misalnya itu ada misalnya kalau kalian observasi, cobalah kalian ini sebagai ini ya, dari 11 gereja yang ada di Pontianak Raya ini kalian datang hari Minggu. Misalnya mulai dari gereja-gereja yang dari Delta Kapuas, kemudian nanti Santo Agustinus, Fidelis Ambawang, baru ke Sisilia. Ya kan itu kan dekat, terjangkau ya, paling dekat lah. Nanti lalu ke Kota Baru. Ya kan, setelah Kota Baru kalian ke MRPD, ke Jeruju, mutar. Ya. Setelah itu kalian pergi ke Stella Maris, Tanjung Hulu, Gembala Baik, Katedral. Nah, kalian bisa observasi di situ. Ya. Kemarin saya menerima calon guru PG PAUD dari Untan. Ya. Dia sudah membuat yang namanya untuk bagaimana mengajarkan ke anak PG dan PAUD itu dengan media aplikasi. Ya. Jadi dia nanti ngajar, dia tidak perlu datang ke gereja, tapi dia sudah tahu ini apa. Nah, dia diajarkan. Nah, ini kalian harus punya terobosan. Jangan sampai kalian tidak tahu yang mana ambo, yang mana mimbar, yang mana altar, yang mana kreden, yang mana lampu suci. Itu biasanya Miss Dinar itu harus hafal. Yang mana kain korporale, masa korporale tak tahu kan misalnya, ya. Nah, jadi jangan sampai kalian lalu tidak memahami itu, ya. Yang mana Sibori, ya kan? Pantena, Alba, Singel, Kasula. Itu di Puak namanya ya. Tapi di sini diajarkan enggak ya? Pengantar umum agama Katolik. Saya kurang tahu. Ya kan? Puak. Semester berapa tuh? Semester 1? Enggak ada ya? Hukum gereja. Puak itu pengantar umum agama Katolik itu tentang itulah. Pengantar. Ya. Bukan liturgi, pengetahuan umum. Itu tadi barang-barang tadi itu. Nah. Masuk liturgi. Ya, itu pasti. Tapi kan nanti benda-benda liturgi itu memang harus kalian hafal. Tapi sebelumnya ada puak ya, pengantar umum agama Katolik itu. Ya. Apa namanya? Nah, itu mata kuliahnya ada, tapi mungkin itu ditiadakan di sini karena mungkin masuk ke mata kuliah lain. Apa namanya yang dipakai oleh uskup itu kan mitra namanya. Kalau enggak tahu kan ditanya. Kakak kan sekolah di Stakan nih, ya apa tuh yang dipakai kayak oleh uskup tuh?
Bukan topi yang dipakai uskup itu, ya kan? Nah, kalau yang penutup kepalanya ini kan itu ada namanya tuh. Ya, kok apa namanya? Ya carilah namanya. Katanya udah belajar liturgi. Ya kan? Jadi hal-hal semacam itu masa enggak ada? Kan ada liturgi inisiasi, pengantar liturgi dan sebagainya. Kalau itu enggak ada ya agak repot. Mungkin nanti itu lebih ke ini ya. Kalau pendidikan agama Katolik ini lebih pada pengajaran ya. Tapi harus tahu lah ya. Nanti kalian akan sampai ke situ. Ya mulai cari tahu. Di situ kan lengkap tuh. Ya kan? Tanya dengan suster. Suster ini apa namanya? Kalau suster enggak tahu, kalian tanya dengan pastor kan. Pastor ini apa namanya? Mengapa harus membunyikan lonceng? Itu kan ada sejarahnya. Kok langsung ada membunyikan gong? Ya kan? Itu ada sejarahnya. Tidak sekedar kita datang ke gereja itu tidak tahu maknanya. Mengapa kita harus mengambil air kudus? Ya kan? Tempat untuk air kudus itu apa namanya tuh? Itu ada namanya. Oh, tempat air kudus, Pak. Oh. Ya, sama juga. Kalau ada namanya centong dan ember. Kalau orang tanya itu apa namanya? Oh, tempat Pak untuk nyendo air. Ya apa namanya? Ya centong, gayung. Ya kan? Nah, kalau untuk ya ada ya kawatnya lalu apa? Nah, nanti kayak ada orang cerita orang kampung mau beli kelambu. Keke katanya. Kan dulu kan orang manggil ya kan? Ah ya. Mau beli ini katanya. Bukan, dia enggak tahu namanya. Dia ya kan? Jadi gantung gini, bagaimana barangnya? Dia digantung sudutnya kiri kanan pakai tali, digantung di sini, digantung di sana, digantung di sini, digantung di sana. Lalu kita berada di dalamnya, nyamuk di luar katanya. Kan pusing kita. Nah, saya mau mencerahkan pikiran kalian dulu gitu, Bah. Jangan sampai kita sebagai katekis, ya itulah namanya. Ya kan? Lampu dekat tabernakel itu apa namanya? Oh, lampu lah, lampu tabernakel. Ya namanya kan lampu suci. Holy Lamp, ya kan? Holy Lamp enggak? Bukan. Holy Night, bukan juga. Nanti Holy Night, malam kudus. Holy Lamb. Holy Lamb itu, ya kan, domba kudus. Lembu kudus. Kalau lampu apa bahasanya? Nah, jadi hati-hati juga. Kalau kita tidak tahu istilah Indonesianya, kita kasih pengajaran itu, jadi anak itu akan ngikut ya. Ya, seperti keluh kesah seorang guru itu, aduh, saya ngajar sekolah minggu tuh hanya tahunya, ya kan lagunya, lagu sekolah minggunya atau minggu katekese, minggu gembira, bina iman anak itu namanya kan macam-macam tuh. Kalian ngerti tidak disebut sekolah minggu bukan hanya pada hari Minggu. Sekolah minggu itu adalah sekolah rohani bagi anak-anak yang berusia dari kelas 1 sampai kelas 6, ya kelas 1 sampai kelas 6 ya. Seminggu sekali di gereja, boleh bukan hari Minggu. Kan seminggu sekali. Kita ketemu minggu depan ya, hari Kamis. Kan? Kata minggu itu mengulangi ini 7 hari yang, ya kan? Maka disebut sekolah minggu. Karena di Buddha juga pakai sekolah minggu. Kebetulan memang mendatangkan anaknya pada hari Minggu ya jadi terbiasa sekolah minggu. Akhirnya diganti katekese minggu gembira. Ya kan? Atau bina iman anak. Bina iman anak apakah? Ya kan? Ya sama aja namanya. Nah itu ada sejarahnya latar belakangnya. Karena hari Minggu itu anak-anak bisa didatangkan oleh orang tuanya sekaligus katekese setelah orang tuanya. Sebenarnya sebelum misa, anak-anak itu wajib ikut misa. Janganlah dipisahkan. Ya, itu autokritik bagi kita. Masa anak itu datang misa, datang mau ketemu Yesus kita pisahkan. Lalu hanya sekedar kita ajar nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan. Jadi itu kan tidak mungkin sebenarnya. Nah, kita lah nanti harus juga memberikan masukan. Masa supaya dia tidak ribut di gereja, makanya dia dikasih sekolah minggu. Loh, tidak gitu. Dia harus ketemu Tuhan Yesus dulu. Makanya katekese minggu gembiranya boleh sebelum misa atau sesudah misa. Tapi sesudah misa mau enggak orang tuanya nunggu? Orang tua ini nunggu sejam lama katanya. Tapi kalau di warung kopi, ya kan, nonton TikTok berjam-jam sebentar. Ya kan? Nunggu anaknya sejam tuh enggak mampu. Wah, lama benar katanya. Ya kan? Nah, ini latar belakangnya. Makanya kita kembali ke sejarah, ya. Untuk menyampaikan itu.
Kemudian kedatangan agama Katolik di Indonesia. Kedatangan agama Katolik di Indonesia dapat ditelusuri hingga abad ke-16 saat pedagang Portugis mulai berlayar ke Nusantara. Misi Katolik diawali oleh kedatangan misionaris Portugis. Misionaris Portugis. Ya. Yang membawa agama Katolik sebagai bagian dari upaya mereka dalam memperluas pengaruh kekuasaan dan perdagangan di wilayah Nusantara. Jadi yang berdagang itu pengusaha, karena ada konsep pini pidi pici tadi. Ya kan? Goal, gospel, dan glory kan? Udah tahu arti pini pidi pici itu? Ya kan? I saw, lalu apa lagi? I come, saya lihat, saya datang, saya taklukkan. I conquer katanya. Ya kan? Nah, tetapi inilah tadi. Jadi peran para misionaris, salah satu tokoh yang paling mencolok dalam sejarah awal gereja Katolik di Indonesia adalah Santo Franciscus Saperius, seorang misionaris Jesuit yang tiba di Indonesia pada tahun 1546. Ya. Ini masuknya sudah abad ke-16, tapi kalau dihitung, ya kalau abad ke-16 itu kan proses jalannya. Nanti kalau udah 1601 itu abad 17. Satu abad itu kan 100 tahun. Ya. Kehadirannya di tanah air merupakan awal dari upaya besar untuk menyebarkan ajaran Katolik di wilayah Nusantara. Selain Santo Franciscus Saperius, terdapat juga tokoh-tokoh lain seperti Santo Thomas dari Aquino dan Santa Clara dari Assisi yang memberikan kontribusi besar dalam penyebaran agama Katolik dalam pembentukan masyarakat Katolik di Indonesia. Mengapa ada kontribusinya besar? Karena mereka nanti akan, ya, tarekat-tarekat religius itu, ya, atau kongregasi-kongregasi itu atau ordo-ordo, udah tahu apa beda ordo, tarekat, kongregasi itu udah tahu. Ya cari sendiri lah ya. Ya. Nah, signifikansi sejarah gereja Indonesia ya. Jadi memahami sejarah gereja Katolik di Indonesia merupakan suatu keharusan bagi setiap umat Katolik karena sejarah tersebut merupakan bagian dari identitas iman kita. Iman mereka, ya iman kita lah. Ya. Sejarah gereja di Indonesia mencerminkan perjalanan iman dan perjuangan umat Katolik dalam menjaga dan memperkuat iman mereka di tengah-tengah berbagai tantangan dalam perubahan zaman. Nah jadi itu, simple jawabannya. Ya. Mengapa kita kurang mau mencintai mata kuliah kita? Karena kita tidak tahu dasar konstruksi kurikulumnya apa, rencana pembelajarannya apa. Karena kalian adalah guru agama Katolik, calon guru agama Katolik, kalian harus belajar detail-detailnya. Ya. Bagaimana upaya kita supaya anak didik kita itu mau mencintai Tuhan Yesus melalui pendidikan agama Katolik kalau kita modelnya seperti ini? Ya kan? Kalau saya model misalnya datang di sini, ya kan, asal-asalan, pakai baju kaos, celana pendek. Padahal yang saya hadapi adalah calon guru agama, ya kan? Ya kan? Kalau misalnya, ya, itu tadi, perlu kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ya. Kita suruh ngajak orang misarian, kita tidak misarian. Kalau misarian di paroki kami itu jam 5 kurang 5 menit. Jadi jam 5 itu kurang 5 menit. Pastor sudah keluar dari sakristi, udah bunyi tag, langsung doa Angelus. Itu udah, ya, kalau misa pagi. Saya rasa itu paling awal lah. Ya. Kalau di paroki kami itu. Ya, di Buddha Maria Jeruju. Kalau saya sudah kayak tadi, ya, sudah pas-pas, oh udahlah. Padahal saya bangun jam 5 kurang 10 menit, oh udah terlambat. Jadi akhirnya saya ke Kapel Santo Antonius. Di situ ada biara SMIC. Ya, itu 5:30 di situ. Jadi kita tidak mendidik diri kita sendiri, ya bagaimana kita mau jadi seseorang yang mencerminkan nilai-nilai kekatolikan, kan? Misa harian jarang, doa Angelus juga enggak tahu, ya. Ya kan? Ya doa malaikat Tuhan apapun namanya ya. Ya kan? Doa malam ada di Mada Bakti semua. Umat Katolik doa jiwa Kristus dengan doa Tuhan jadikan aku pembawa damai. Banyak enggak hafal. Itu kalian harus hafal tuh. Ya. Kalau enggak hafal bagaimana? Repot namanya. Ya. Doa Bapa kami selama dia kemudian dah pasti.
Peristiwa-peristiwa Rosario. Itu kan ada sejarahnya di situ. Mengapa bulan 10 disebut bulan Rosario, bulan 5 disebut bulan Maria? Jangan terbalik-balik kalian, katekis lo tak tahu. Ya kan? Ada peristiwa Lepanto di situ di bulan 10 itu, di mana Paus mengharapkan kita berdoa Rosario. Ya kan? Ada yang bulan Maria. Oh, sama Pak, doa Rosario juga. Apa bedanya doa Rosario bulan Maria dengan bulan Rosario? Nggak ada lah Pak bedanya. Ya betul lah, nggak ada bedanya. Sama-sama berdoa. Devosional. Tapi wujudnya. Mengapa kita berdoa Rosario pada bulan 5? Karena kita memberikan penghargaan yang tinggi, bukan sangat tinggi ya, yang tinggi kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Ya kan? Karena dialah perawan yang dipilih Allah untuk melahirkan Allah, melahirkan Yesus Kristus. Kalau kalian menjadi Katolik tidak percaya Yesus Kristus Allah, berarti sia-sialah iman kalian. Sangsut namanya itu. Ya sangsut. Ada yang diajar, Pak. Sesat ada yang diajarnya nanti. Ya itu tadi. Makanya doa 156 itu kalian daraskan. Ya. Jika terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Kan gitu. Ini kalau ndak apal-apal ya ndak bisa kita jadi katekis yang caplong. Ya, kawan-kawan. Jadi mulai semester 4 nih kalian mendidik diri. Kalau tahu enggak kalian kalau ada, ya saya enggak tahu apakah itu hoax atau itu mitos. Jadi di suatu biara, saya enggak mau menyebutkan biaranya, dia ada yang namanya ya refleksi yang sangat dalam, menyiksa diri dengan cambuk. Jadi dia memukul. Dalam film-film itu ada beberapa kali ya. Nah, itu orang anggap kok mengapa begitu? Menyiksa diri dengan membuat cambuk. Ada yang lebih keras itu, cambuknya itu berduri, biar dia sampai berdarah. Jadi kayak Yesus gitu. Sebenarnya bukan kayak Yesus, tapi kan itu wajib. Kita kan harus serupa dengan Yesus. Doa pagi itu apa tuh? Nggak baca. Nggak doakan, doa pagi di Mada Bakti, doa pagi 1. Ya. Ya, kalau kita baca berarti tidak kita doakan. Kalau kita doa pasti kita baca dan doakan. Ya kan? Nggak hafal juga doa pagi tuh. Hah? Waduh. Bimbinglah kami dengan rohmu agar kami serupa dengan Yesus Kristus putramu. Waduh. Nih gimana nih? Nih, ya kalau ngomong cerita sejarah, gini aja. Ya, ini ada sejarah ini ada di sini otentiknya. Tinggal kalian fotokopi, kalian hafalkan bisa. Tapi kalau cerita tentang sejarah hidup iman kalian ini, kita mulai refleksi lah. Satu-satu gitu. Nggak perlu. Kalau saya dulu penyuluhan di Bengkayang, saya tanya. Ada anak yang nggak hafal bapak kami, saya suruh hafalkan dulu. Karena kan supaya mendidik, membina. Kalau kalian ini kan prosesnya adalah sudah trainer of trainer. Kalian nanti akan magang. Masa anak-anak tidak diajarkan doa pagi? Ayo anak-anak kita doa pagi. Yang mana doa paginya Bu, Pak? Ya kan? Kalian megangnya buku apa nih? Mada Bakti. Buka ya. Lama-lama kita suruh hafalkan. Kita ini orang Katolik itu bukan dipaksa menghafal, harus dihajar menghafal. Supaya apa? Supaya kita itu mampu memberikan, ya kan, aplikasi itu dalam bentuk yang praktis. Kalau doa Rosario kita masih lihat buku, ya kan, ada keluhan beberapa kali itu dulu, ya kan. Tapi saya berdoa lah, semoga itu semakin baik. Kalau kita mengeluh dengan produk kalian ini kan aneh. Kita juga harus mendukung, memberikan yang namanya pemahaman. Misalnya kalau kita berdoa Rosario, ya kan? Doa Rosario kan doa devosional yang paling banyak didaraskan oleh umat Katolik. Bahkan umat Kristen yang lainnya juga ikut ya. Ada kesaksian seorang tentara, dia Protestan tapi dia rajin doa Rosario. Ya. Di TikTok waktu itu dia sampaikan, dia tidak tahu sebenarnya tapi doa itu luar biasa katanya. Jangan hari Senin tidak tahu. Padahal hari Senin peristiwanya gembira. Hari Selasa tidak tahu. Peristiwanya kan sedih. Hari Rabu kita ingat Rabu-Abu. Oh peristiwanya mulia.
Hari Kamis satu-satunya peristiwa yang ditambahkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Peristiwa cahaya atau peristiwa terang. Ya kan? Saking asiknya dia ngelus-ngelus pinggang cowoknya. Ya, enggak. Ya, iya. Kan enggak. Itulah tadi yang namanya asik itu tuh mesti ditegur gitu kan. Ya. Dunia itu lebih indah daripada bumi. Ya. Enggak apa-apa. Itu artinya perasaan sayang kan. Nah, sayang itu menumbuhkan yang namanya kasih. Kasih itu. Jadi kalau ada yang menulis surat untuk kamu, dimulai dari belayanmu. Tiada terasa di jam mata kuliah sejarah gereja Indonesia. Ya jam-jam ngantuk nih gitu cari inilah ya. Jadi itu signifikansinya ya. Jadi jangan sampai kita doa rosario. Nanti hari Jumat apa ya peristiwa sedih. Nanti hari Sabtu apa? Peristiwa gembira. Hari Minggu peristiwa mulia. Jelas ya? Janganlah sampai ndak hafal. Iya kan? Lalu 5 peristiwa rosario. Oh, ada yang masih kok. Ya, saya kalau naik mobil ngantar anak saya sekolah, itu wajib doa rosario tuh. Sampai anak saya, Pak, naik sepeda motor aja lah. Ya enggak lah, mumpung dia masih SD, SMP saya didik supaya nanti dia menghadapi sesuatu ya dengan doa. Ya kan? Bukan menghadapi sesuatu dengan emosi. Ya. Menghadapi sesuatu dengan doa. Ya doa rosario tuh enggak lama kok. Paling kalau saya hitung 15 menit itu bisa selesai kok. Ya. Ya kan doa rosario enggak banyak. Berapa jumlah Salam Maria yang diucapkan dalam doa rosario? Ayo. Hah? 53. Doa Bapa Kami. Yuk. Doa Bapa Kami berapa? 6. Doa kemuliaan berapa? Enggak lah, 7 dong. Doa aku percaya kemuliaan Bapa Kami. Lalu ditambahkanlah. Ya, itu kan berapa kali? 5 kali. Ya kan? Ada tambahannya lagi tuh. Ya. Marahin lagi, Pak. Nah. Oh ya, boleh. Mau ditambah itu kan yang namanya ya. Ini. Jadi gampang kan? Kalau praktek itu begitu, praktek sendirilah, ya, ya, kawan-kawan, jangan malu-maluin lah, jangan kampungan lah. Masa sih udah jadi mahasiswa setakan ndak hafal tuh, nah, itu menghafal itu. Jadi sejarah itu harus kita hafal juga dengan doa-doa itu, ya. Jadi kita tidak akan canggung gitu. Itu di Mada Bakti itu. Doa apa yang enggak ada sih? Mohon pacar ada situ. Mohon pendamping hidup ada. Mohon belajar. Lengkap situ struktur doanya. Nah, berhasil dalam belajar, ya berhasil dalam kuliah sama. Nah, belum lagi 5 rangkaian peristiwa rosario itu banyak yang enggak hafal juga. Itu harus dihafal, itu modal kita. 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 14 perhentian jalan salib nanti. Besok yang kalian itu, kan banyak enggak hafal. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Ya kan? 14 peristiwa, ya kan? Jalan salib itu kan harus menjadi darah daging untuk kita. Berapa kali kita melaksanakan ibadat jalan salib dalam Prapaskah? 4 kali. 5 kali. 7 kali. Ada 7 hari Jumatnya, Jumat ya. Dalam Prapaskah 40 hari itu. Ya, Jumat pertama, Jumat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ke-7 Jumat Agung. Tapi itulah saya katakan, marilah kita mulai melihat sejarah itu sebagai rangkaian. Makanya pengenalan awal tentang sejarah gereja Indonesia memberikan landasan yang penting dalam memahami perjalanan dan kontribusi gereja dalam pembentukan sejarah bangsa Indonesia melalui pemahaman akan sejarah ini
Diharapkan setiap umat Katolik dapat lebih menghargai warisan sejarah mereka dan menjadikannya sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan mereka. Sejarah Sendang Sono itu awalnya itu kan dari ibu-ibu yang berdevosional doa rosario di situ. Jadi Sendang Sono itu dulu katanya kalau orang ya, nanti semoga bisa ke sana ya, di Sendang Sono. Jadi di situ itu gimana? Dia di Jawa lah. Jawa dekat-dekat Ambarawa lah ya. Ambarawa itu di mana? Jadi kalau saya pergi ke suatu tempat itu minimal saya pergi ke biara, saya pergi ke gerejanya, misalian. Masa kita traveling tuh, hanya traveling ya. Misalnya saya pergi ke Medan waktu itu ke Maria Anai Melangkani. Kamu udah gak? Udah. Beras pagi di situ jauh tuh. Udah pernah? Berapa kali? Sekali. Oh, puji Tuhan. Syukur. Udah ya? Kalau ini enggak ya? Udah. Waduh, kata kawan Medan. Memang demikian. Jauhnya Samosir itu kayak pergi ke jauh tuh. Medan ke Samosir tuh jauh, tapi dia ngaku orang Medan kalau supaya tidak kapok gitu. Supaya tidak kacau. Saya ya, Mariana itu kali pergi ya. Itu ada sejarahnya. Jadi di situ pastornya kebetulan dia ya kan banyak mirip orang India. Ya suku India lah. Ya, pastornya pakai sarungan, kita pikir kalau ya kan saya udah salam dengan pastornya. Ya. Bahkan di gerejanya itu umat lain itu bisa pacaran, tapi ada batas itu. Jadi dibuka untuk umum. Jadi kalau ke Medan jangan hanya jalan-jalan pergi ke Samosir, Samosir itu jauh. Bapak dari Pak Kadi, Pak? Ya, sekali. Tapi intinya langsung ke tepat kesasaran kan? Jadi kita pergi itu langsung, kalau kita pergi ke Pontianak, udah pergi ke Tugu Tugustiwa kan? Udah masuk ke dalam? Oh, belum. Kalau belum ya masuk lah. Nah, kunci nanti lihat. Itu ada kawan saya, kawan SMA saya tuh, si Pak Kasnawi itu yang di situ. Kalian bisa beli baju-baju itu tidak mahal, 55.000. Di situ tuh ditulis ada luk-luk di situ sebelum dulu di Bingkai itu ya. Kan kayu belian tempat. Kalau dulu sih kami puas karena saya memang tinggal di situ. Ya, di sini juga. Itu ada sejarahnya. Gue pernah yang pergi lah tur. Waterfront City tidak pernah juga? Udah lah, Pak. Kan ada miniatur tubuhnya di situ. Pernah? Bosan? Nah, jadi pergi ke Tugu Tugustiwa itu. Biasa memang orang sini, Pak. Oh, dia bosan? Pernah? Setiap hari? Bapak, sampai ke tiap hari. Tiap hari. Oh, saya tak pernah bosan ke Waterfront City karena enak. Kalau untuk jogging ya, sampai ke ujung. Kalau udah jalan sampai ke jembatan kampus, itu mau 1 jam jalan. Lihat dari jauh. Kelihatan. Ya. Jadi coba pergilah sekali-sekali ya. Jadi sejarah itu harus observasi ya. Jadi kalau kita belajar sejarah itu tidak bisa hanya kita dengar-dengar saja, tapi bolehlah nanti ya.